Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Novia Ramadan dan rekan saya Saudesi Anggraini. Berita kali ini mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data yang diumumkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 per hari ini, 18 Oktober 2020, adanya penambahan kasus sebanyak 4.105 untuk kasus positif baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 361.000. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.732, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 285.000 pasien. Sementara itu, kasus meninggal dunia juga bertambah sebanyak 80 orang, sehingga total kasus meninggal dunia menjadi 12.511 kasus. Selanjutnya, rekan kami Nur Amalia akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Nur Amalia, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di sana? Ya, baiklah, saya Nur Amalia melaporkan langsung dari lokasi saya berada, yaitu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana tempat ini merupakan lokasi para pasien COVID-19 menjalani perawatan yang lebih intensif. Saat ini saya sedang bersama Ibu Nurahwani, beliau salah satu petugas penanganan COVID-19. Selamat siang Ibu. Baik Bu, mengingat data yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kasus ini masih terus bertambah. Namun, apakah ada kemajuan dan perkembangan di balik kasus yang bertambah ini, dalam arti meningkatnya pasien yang berhasil sembuh, ataupun perkembangan dalam menangani para pasien? Perkembangan COVID-19 di Indonesia terus mengalami kemajuan dari beberapa waktu lalu. Terdapat 3 indikator yang dapat dijadikan patokan, yaitu kasus aktif lebih rendah, rata-rata kesembuhan meningkat, dan menekan angka kematian. Yang pertama, berdasarkan data kasus aktif mencapai 19,97% dibandingkan data dari 27 September yang mencapai 22,46%. Yang kedua, rata-rata kesembuhan saat ini telah mencapai 76,48%. Ini juga sudah lebih baik dan terus diperbaiki serta ditingkatkan dengan meningkatkan standar pengobatan di rumah sakit, di ruang ICU maupun di tempat-tempat isolasi. Yang ketiga, rata-rata kematian terus ditekankan saat ini mencapai 3,55% dibanding beberapa waktu lalu yang sempat mencapai 3,77%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemajuan penanganan COVID-19 terus dilakukan mulai dari pemerintah hingga kami selaku garda terdepan penanganan COVID-19. Baik Bu, sebelumnya kami ingin memastikan, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, apakah benar bahwa Indonesia mulai menerapkan sistem baru, yaitu sistem rapid test antigen? Akhir-akhir ini, WHO merekomendasikan penggunaan rapid test antigen. Sebelumnya, selama ini masyarakat Indonesia menggunakan rapid test antibody. Karena ini mendeteksi antigen, tentunya akan lebih baik dibandingkan mendeteksi antibody. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara disuap, seperti swab pada saluran pernapasan. Sedangkan rapid test antibody diperiksa adalah darahnya. Untuk pasien COVID-19, apakah ada sarana yang dapat digunakan untuk menuju lokasi perawatan yang akan ia jalani, khususnya di Wisma Atlet ini? Sarana yang dapat digunakan itu seperti alat transportasi pasien COVID-19 menuju rumah sakit. Kami telah menyiapkan mobil ambulan yang khusus mengangkut pasien dari rumah agar mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Jadi, silakan menghubungi rumah sakit terdekat agar bisa dilakukan penjemputan dan dirawat dengan baik tanpa memberikan risiko kepada orang lain dengan kendaraan yang mungkin tidak standar membawa pasien gejala COVID-19. Baik, terima kasih Ibu Nurahwani atas waktu Anda. Sekian, saya laporkan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Salwa dan Novia di studio. Terima kasih kepada rekan kami Nur Amalia yang telah melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sekian berita hari ini. Saya Saudesi Anggraini. Saya Novia Ramadan. Sekian, sampai jumpa.